Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini, permasalahan kulkas 2 pintu non-inverter ya. Walaupun permasalahan-permasalahan tersebut sama halnya dengan video-video yang sudah kami upload mengenai kulkas tersebut gitu ya. Di sini kami di-upload ke YouTube itu kayak ibarat sebagai dokumen ya. Jadi kalau suatu saat ada masalah, customer itu merasa baru kemarin diperbaiki padahal udah 1 tahunan lebih yang lalu dan permasalahannya juga yang lainnya, kita punya pembuktian gitu ya, daripada nyari-nyari kwitansi gitu. Kami ambil contoh ya, saya punya pelanggan waktu itu memperbaiki mesin cuci front loading pintu depan ya, lalu merasa ada kejanggalan lagi ya, pokoknya tidak normal gitu, tetapi kerusakannya itu berbeda dengan yang waktu kita perbaiki. Nah, si customer itu si pelanggan kita nih merasa baru kemarin gitu ya, baru kemarin atau baru beberapa bulan yang lalu diperbaiki, sekarang sudah masalah lagi. Itu padahal masalahnya tersebut itu bukan dari permasalahan yang waktu pertama kali kita kerjakan. Nah, di sini ya, customer kami juga merasa kaget. Begitu kita unjukin pembuktian video yang kami upload di YouTube, di sana tercantum atau tertera sudah 1 tahun yang lalu. Nah, seperti itulah gambarannya untuk pembuktian kami sebagai video dokumen gitu ya, untuk ketika customer itu ada komplain gitu ya, merasa baru beberapa bulan yang lalu diperbaiki kok sudah masalah lagi. Ternyata begitu kita unjukin video itu tertera di sana, itu di video itu kan 1 tahun yang lalu gitu kan, padahal kerusakannya pun berbeda. Nah, dengan seperti itulah salah satu fungsi kami setiap pekerjaan itu disimpan di YouTube ya. Selain mungkin sedikitnya bagi yang para penyimak itu ada yang bisa diambil dan bisa diterapkan. Ya intinya sedikitnya yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu aja ya. Ini juga sama ya. Permasalahan yang kulkas ini tidak beda jauh dengan kulkas-kulkas yang sudah kami perbaiki, yang sudah kami upload gitu. Ini kami upload lagi. Ini kulkas 2 pintu merek Samsung ya. Samsung 2 pintu, permasalahannya sama dan sering terjadi di setiap kulkas itu ya, paling dia itu membeku gitu ya. Jadi sirkulasi ke pintu yang bawah ini terhambat. Ini sama sekali tidak ada dingin di area bawah. Bukan sama sekali tidak, cuman kurang dingin, tidak, kurang banget lah gitu ya. Dipegang minuman itu nggak berasa. Nah, tetapi di bagian freezer ini kok bisa membeku gitu ya. Nah, seperti ini tuh tidak bakalan jauh dari komponen-komponen yang namanya timer, bimetal, fuse heater. 4 macam itu aja. Cuman kalau di merek Samsung ini ada satu lagi, karena di kompresor itu dia punya kapasitor gitu ya. Ya mungkin kapasitor itu di Samsung ini hanya untuk nge-backup saja. Karena apa? Begitu kami cek kapasitor ini tuh sebetulnya udah jebol ya. Cairan kapasitornya juga udah keluar. Lalu saya cek kapasitornya pun udah mati. Tapi kok kompresor bisa hidup gitu loh. Nah ini ya mungkin kapasitor tersebut untuk merek Samsung ini hanya untuk nge-backup aja. Kalau seandainya kompresor itu susah start, kapasitor sudah tersedia gitu ya. Nah di daerah ini lubang-lubang angin ini ketika kita pijit itu nggak ada udara gitu ya, kecil banget sah gitu. Nah ini timernya ya, yang bentuknya timer gede ya. Dan untuk ke timer bentuk ini tuh hanya ada satu model gitu. Nah ini seperti yang tadi kami katakan, ini ada kapasitor ya, sudah bocor seperti ini ya. Tapi kompresor hidup loh, ini kompresor hidup, makanya terjadi bunga es di penumpukan bunga es di freezernya gitu kan. Berarti kan kompresor hidup gitu ya. Padahal ini kapasitor ini udah bocor ini. Kami penasaran juga gitu ya, lalu kami tester juga ya, tidak menunjukkan berapa mikronya gitu ya. Coba aja kita akan ukur ini punya kapasitornya ya. Ini udah cairannya udah ngeleleh banget, udah bocor bener nih dia punya kapasitornya. Sebentar, ini skema diagramnya masih lengkap, mantap banget, masih ketara, tidak rusak ya. Oke, kita cek aja nih kapasitornya ya.
Ini sama sekali tidak ada menunjukkan nilai ya, udah loss banget kapasitor ini. Oke ya, jadi emang trouble kulkas-kulkas seperti kayak gini itu tidak beda jauh lah dari alat-alat antara heater, fuse heater, bimetal, timer, udah itu aja permasalahannya gitu ya. Cuman yang paling wajib kita perhatikan tuh ya, terutama kita tester dulu tuh elemen ya, heaternya gitu ya. Nah di sini kami sudah ngebongkar ya. Nah ini cuma tinggal sedikit lagi ya, sudah kami guyurin dia punya epapnya yang es balok, es berbentuk es udah bening kayak kaca gitu ya, udah bukan salju lagi gitu ya. Lalu lubang-lubang ke tempat sirkulasi ke bawah ini tersumbat benar-benar sama balokan es itu, ngeblok esnya ya. Oke lah, ini sebetulnya tinggal sedikit lagi kita menguras, mencairkan es-esnya sampai evaporator ini bersih ya. Cuman sayang banget ini di bak bawahnya ini saluran pembuangan drainnya yang ke atas kompresor itu, yang biasa ditaruh di atas kompresor ya, ini benar-benar ngikut beku juga ya, tersumbat sama es. Jadi begitu diguyur seperti ini, bukannya keluar sana gitu ke tempat penampungan, malah berbalik di dalam pintu yang bawah gitu ya. Jadi mau tidak mau kita bersihin nih, sudah epapnya sudah saya angkat ya. Sekalian ini dia punya heaternya juga, di tester ini masih bagus heaternya ya. Cuman kita juga harus hati-hati saat mau ngebersihin dia punya bak tempat heater ini ya. Heaternya ini masih mulus ya, tidak pecah ya. Nah ini daerah baknya ini nih, sampai ngebeku ini banyak esnya ya. Ini tuh es nih. Nah, sehingga pembuangan drain airnya itu tersumbat juga gitu ya. Jadi ini wajib kita bersihin dia punya balokan es di sini ya, yang sudah mengeras seperti ini. Kalau tidak dibersihin itu bakalan percuma ya, nanti air hasil deprosnya itu akan luber ke area bawah kulkasnya gitu ya. Di dalam bawah kulkas ya, di tempat makanan-makanan itulah bakalan jatuhnya ke situ melalui celah udara. Jadi kita, nah ini kelihatan kan lubang drainnya ya. Oke lah, kita wajib dibersihkan dulu ini baloknya, es balok maksud saya ya, supaya nanti pembuangan airnya ini normal kembali, ngebuang ke bak yang ada di atas kompresor. Rata-rata di belakang kompresor itu kan sekarang ini kulkas-kulkas itu kan disimpannya di atas kompresor supaya kena panas dia punya suhu kompresor, sehingga air tersebut yang ditampung hasil deprosan itu ya sempat kering gitu, jadi tidak perlu ngebuang lah gitu intinya ya. Oke, sekarang ini setelah di balok esnya kita bersihin di dasar tempat penyimpanan dia punya elemen ya, sudah lancar lagi ke area pembuangannya. Nah ini sekarang udah hilang ya dia punya balokan esnya. Cuman bahannya ini sayang banget ya, terbuat dari plat non anti karat ya, jadi pada berkarat seperti ini plat sengnya ya. Ini epapnya udah kita gantung dulu seperti itu. Oke, sekarang karena bak tempat penyimpanan atau bak tempat drainnya atau dia punya drain saat proses deposnya itu sudah bersih dari balok es, kita kembali pasangkan lagi heaternya ya. Ini heater kacanya ya. Pas kebetulan kulkas ini mempergunakan heater kaca, bukan heater yang nempel di evaporator. Karena merek Samsung juga ada yang heaternya itu berbentuk tembaga ngikutin lingkaran dia punya epap gitu ya, adanya di epap gitu ya. Ini sama, pas kebetulan ini mempergunakan heater kaca gitu ya. Oke, elemennya sudah kita pasang, kita rapihkan kembali ya. Nah jadi setelah itu ya seperti biasalah, komponen-komponen yang berkaitan yang membuat ngeblok es tersebut seperti bimetal ganti ya, fuse heater ganti, yang terakhir itu timer ganti. Dah itu saja.
Kecuali kalau yang memiliki kulkasnya ada kapasitor, cek aja kapasitornya. Kalau kapasitornya masih normal ya tidak perlu diganti, kalau mati ya ganti aja. Itu untuk nge-backup dia punya kompresor. Ketika suatu saat kompresor ngedengung susah start, itu udah standby ada kapasitor ya. Oke. Aduh maaf bos, sedikit agak serak ini ya. Oke, semua spare partnya bimetal heater yang ada di area evaporator yang diganti. Kalau dia punya heaternya tidak ya, karena masih oke-oke saja, masih tidak putus, tidak pecah. Jadi di area sini hanya diganti dia punya bimetal dengan fuse panas, fuse heaternya ya. Oke, ini udah kita rapihkan, kita tutup kembali ya. Nah ini tuh sebetulnya tidak kami proses ini tidak kami buru-buru kami upload gitu ya, karena sistem kerja seperti gini tuh sudah ada di video-video yang sudah kami upload juga sudah ada. Jadi ini kami barengan dengan hasilnya yang dikonfirmasikan dari customer tersebut, dari pelanggan tersebut, sudah baik atau tidaknya nanti kami infokan ya melalui ada kami crop dia punya WA-nya. Nah ini kapasitornya 5 mikro ya. Nah kalau yang bagus kan menunjukkan kapasitas 5 mikro ya, 5,0 sekian udah dianggap normal. Ini alat ukur untuk kapasitor. Oke, kapasitor yang baru sudah kita pasangkan. Tinggal memasangkan ini timer ya. Kalau seumpamanya lupa memasangkan posisi jacknya, karena emang untuk jack timer yang gede ini bisa dibulak-balik gitu ya, tidak seperti kapasitor yang kecil gitu ya, tidak bisa dibulak-balik. Ini bisa dibulak-balik. Nah di sini kita bisa baca diagram nomor 1 itu warna apa. Nanti jacknya itu ya samain aja gitu ya. Contohnya di sini 1 itu warna apa? Warna putih, 3 kuning, ya udah 1 ke lurus ke jacknya tersebut ke warna putih itu ke warna 1 gitu aja, udah nggak bakalan terbalik gitu ya. Lagi pula kalau kapasitor jenis seperti ini ya mungkin di kulkas ini tuh hanya sekedar backup aja ya, persediaan gitu ya. Karena apa kami katakan seperti itu? Kapasitor yang lama itu udah jebol ya, diukur juga tidak menunjukkan nilai, tapi kompresor kok bisa hidup gitu, kompresor bisa hidup gitu ya. Jadi kami anggap itu hanya sebagai nge-backup saja, jaga-jaga kalau seumpamanya kapasitor tersebut, kalau tanpa kapasitor susah start, dia sudah tersedia ada kapasitor gitu ya. Oke, ini kulkasnya sudah mulai kita rakit kembali ya. Kita cek lagi nih, sekarang di sini udah ada hembusan angin yang tadinya sama sekali tidak ada angin. Karena di area lubang ini banyak tumpukan es, ngeblok es ya, sampai tembus ke area sini nih tuh ya. Nah ini es yang udah lama banget ya, ngebeku di sini tuh. Ini kalau kita kurang teliti ya, main ganti-ganti aja dia punya spare part, terus ininya juga masih kendala seperti ini, ya bakalan percuma gitu kan. Nah jadi hati-hati bagi teman-teman yang istilahnya yang mengerjakan sendiri, ngikutin tutorial gitu ya, udah ganti spare part yang sama tapi kok masih tidak ada hembusan angin ke pintu yang bawah, ke bagian kulkasnya. Nah lubang udara itu wajib diperiksa ya, karena di situ pasti ada tumpukan bunga es yang tembus sampai mau jatuh ke lubang-lubang itu. Intinya lubang yang tempat sirkulasi udara itu yang dikirim dari atas itu harus posisi tidak ada hambatan ya. Oke, ini semua kita udah uji. Kalau sekarang di sini tuh udah berasa ya, dari yang lubang-lubang itu ada hembusan udara yang dari atas dari pleaser itu. Ini kulkas sudah normal kembali gitu ya. Oke, ini sih baru beberapa saat kita nyalakan, jadi hanya dengan pakai tangan begitu baru berasa ya hembusan anginnya. Apalagi yang di bawah harus sambil posisi knop itu tuh, di knop lampu itu dipijit gitu, baru berasa ada hembusan angin gitu ya. Kalau posisi pintu dibuka lampu nyala, pen atas tuh ngikut mati ya, pen pleaser itu ngikut mati gitu karena dia seri ya dengan lampu. Jadi kalau untuk mengetes bagian bawah ini ada hembusan angin tuh harus sambil dipijit dia punya switch pintunya gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lalu ini adalah bukti beberapa hari kemudian setelah kulkas tersebut kami meminta infonya ke customer kami bagaimana keadaannya. Tetapi biasanya kalau kulkas itu masih ada masalah tidak perlu nunggu beberapa hari kita tanyakan gitu. Biasanya sebelum kita tanyakan aja dia udah ngontek ke teknisi karena masih ada trouble. Nah ini udah beberapa hari tidak ada kabar atau segala macam, justru kami yang menanyakan info kulkas tersebut, dan ini jawaban beliau.
Oke, itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Walaupun ini sebagai dokumen bagi kami, tetapi ya sedikitnya mudah-mudahan bagi yang para penyimak itu ada yang bisa dipetik, bisa diambil, lalu diterapkan untuk minimal untuk kulkas sendiri gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.